Dewa Naga Kehancuran. Skema masing-masing. Daratan Utara. Pasukan iblis telah mundur karena adanya panggilan dari kultivator dari alam abadi. Awalnya para iblis ingin menekan pasukan daratan utara hingga habis, tetapi karena warisan kaisar manusia, mereka tidak mau membuang waktu. Lagi pula, menurut 4 pangeran iblis, pasukan benua Sein tidak akan berani melawan mereka lagi. Hanya menunggu waktu untuk membersihkan mereka semua. Saat ini, tujuan utama mereka adalah yang paling penting, yaitu warisan kaisar manusia, dan untuk cermin tembaga, mereka menyampingkannya saat ini karena mereka belum bisa melacaknya. Saat ini terlihat di basis kultivator benua Sein sangat sedikit yang berbicara. Semua dari mereka tampak putus asa karena kekalahan telak. Tampak seperti keberuntungan bahwa pasukan iblis mundur secara tiba-tiba seolah-olah mereka buru-buru pergi ke suatu tempat. Bagaimana kondisi kakak dan kakek? Guyin yang tampak diperban di mana-mana bertanya dengan nada gugup saat menatap ke arah Xiao Chen, Lin Ming, Huan Kai dan Gu Yuena yang belum sadarkan diri. Kondisi mereka saat ini telah stabil. Untuk kakek buyutmu, Kai dan Yuena, keduanya akan siuman beberapa saat lagi. Sementara untuk kakekmu Lin Ming. Lin Si menghela nafas panjang saat ia menghentikan kata-katanya. Walaupun ia yakin bahwa suaminya tidak akan tewas, hanya untuk siuman dibutuhkan waktu sangat lama. Lukanya terlalu parah, jika saja ia tidak memiliki buah dari pohon kehidupan, mungkin ia tidak akan bisa menyelamatkan nyawa Lin Ming. Hatinya, paru-paru, semua tulang-tulangnya telah hancur. Perutnya juga ditembus oleh beberapa benda tajam. Walaupun ada benda menantang surga yang diberikan oleh Jie Yan kepadanya, tetap saja itu tidak akan bisa memulihkan secara keseluruhan terutama bagian hati dan paru-paru. Walaupun begitu, efek yang diberikan cukup bagus dan luka dalam Lin Ming pulih secara perlahan walaupun butuh waktu yang lama. Ini juga merupakan khasiat dari obat-obatan yang ia racik sendiri. Mata Guyin berkaca-kaca ketika melihat kondisi Lin Ming. Ia langsung ingat tentang suaminya dan ia hanya bisa berdoa agar Jie Yan tidak bertemu dengan para iblis itu karena ia tahu bahwa cermin tembaga yang dicari oleh para iblis dipegang oleh Jie Yan dari perkataan Xiao Chen. Tetapi ini juga keberuntungan. Jika saja cermin tembaga ada pada Xiao Chen, tujuan para iblis akan lebih dulu tercapai. Aku tidak menyangka bahwa leluhur tua akan disudutkan sampai seperti ini. Yao Shen berkata dengan nada rumit ketika menatap ke arah Xiao Chen. Jika kau berada di posisinya, apakah kau bisa bertahan beberapa jam melawan satu pangeran iblis yang dibantu oleh lebih dari 50.000 iblis seorang diri? Tanya Zhu Feng dengan wajah kesal ke arah Yao Shen. Memikirkan hal itu, Yao Shen bergidik tanpa sadar karena ia hanya pasti bertahan selama kurang dari 10 menit. Ini membuktikan bahwa perbedaan kekuatannya yang seorang patriark dengan Xiao Chen layaknya langit dan bumi. Yiner, istirahatlah untuk sejenak. Pulihkan luka-lukamu. Ucap Lin Si menatap ke arah Guyin. Guyin ingin menolak tetapi akhirnya ia tidak berbicara dan mencoba beristirahat tepat di sebelah Huan Kai berbaring. Ia sangat kelelahan saat ini. Masih merupakan mukjizat bahwa ia tidak jatuh di medan perang melawan ratusan ribu iblis hanya dengan bermodal 20.000 pasukan yang bahkan tidak dianggap sebagai elit. Suan Yin, Suan Xian, kalian berdua pergilah mengintai perbatasan. Hanya kalian dan beberapa tetua naga yang bisa menjaga bagian luar saat ini.
ucap Lin Si tanpa melihat keduanya dengan nada pahit. Mu Xuanyin dan Mu Xuanxian yang kelelahan hanya bisa mengangguk lalu pergi ke arah tempat perang sebelumnya terjadi untuk melihat apakah ada musuh yang datang atau tidak. Lin Huang, Yao Shen, Su Feng, kalian bertiga kumpulkan obat-obatan sebanyak yang kalian bisa karena aku hampir kehabisan bahan. Kalian pasti tahu di mana harus mencari. Periksa semua cincin ruang korban. Ini satu-satunya cara. Perintah Lin Si. Hal seperti itu memang menodai pahlawan perang tetapi mereka tidak bisa melakukan apa-apa karena jika tidak ada obat-obatan, luka-luka semua pasukan tidak akan pulih. Ya. Lin Huang, Yao Shen dan Zhu Feng menjawab lalu langsung pergi melakukan tugas. Lin Si menghela nafas panjang sekali lagi. Ia saat ini mengkhawatirkan cucunya juga karena membawa cermin tembaga. Tetapi dari perkataan Xiao Zia dan Xia Yuer, Jie Yan tidak akan ditemukan untuk saat ini. Gunung Sein. Gunung Sein terletak di pusat benua Sein. Saat ini terlihat sejumlah pasukan dalam jumlah yang sangat besar di sekitar Gunung Sein. Jika dihitung, jumlah mereka mencapai angka lebih dari 200.000. Bahkan setelah semua perang yang terjadi, pasukan iblis masih tersisa lebih dari 100.000. Sedangkan untuk kultivator dari alam abadi, itu juga sama karena pada akhirnya, pasukan baru dikirim ke benua Sein dan itu adalah pasukan terakhir yang dikirim oleh klan Wang karena banyaknya biaya yang harus digunakan. Di langit, tidak jauh dari puncak Gunung Sein, terlihat 9 sosok yang melayang di udara sedang melakukan sesuatu bersama-sama. Mereka semua adalah pemimpin dari dua kubu pasukan yang berada di bawah. Berapa lama segel ini dibuka? Tanya Chu Huanxian tidak sabar menatap ke arah 5 pemimpin kultivator dari alam abadi. Sabarlah iblis. Apa kau pikir segel yang ditinggalkan oleh kaisar manusia bisa dibuka dengan mudah? Segel ini sudah ada sangat lama tetapi masih sangat kuat setelah lamanya waktu berlalu. Jika kau tidak sabar, pergilah. Ucap Wang Li dingin. Aura Chu Huanxian melonjak karena ia ingin membunuh Wang Li tetapi tetap menahannya karena dihentikan oleh Jin Gu. Katakan spesifikasinya. Ucap Jin Gu. Kurang dari 5 jam. Dengan bantuan alat yang dikirim oleh Patriark Klan Wang, semuanya berada dalam genggaman. Ujar Wang Li. Keempat iblis langsung diam mendengarnya. Tetapi ada kilatan tertentu di mata mereka saat menatap ke arah puncak yang ditutupi oleh kabut. Hanya dengan segel itu saja, mereka yakin apapun yang ada di sana pasti sebanding dengan cermin tembaga. Untuk kelima pemimpin kultivator dari alam abadi, mereka hanya mencemooh dengan jijik kepada para iblis karena ketika waktunya tiba, mereka akan membereskan para iblis juga karena tentu mereka memiliki teknik jahat, yaitu membuat pasukan mereka menjadi bom. Perhitungan dari teknik itu tentu saja 1:2. Hanya dengan satu budak manusia yang dibuat menjadi bom dengan formasi segel, itu bisa membunuh 2-3 iblis di tingkat yang sama. Bisa dipastikan bahwa mereka yakin bahwa mereka akan menang melawan iblis. Untuk para pangeran iblis, mereka juga mencemooh karena mereka tentu memiliki kartu truf dan merasa bahwa kemenangan juga berada di tangan mereka. Daratan Barat. Jie Yan yang telah berkultivasi selama kurang dari 2 hari pun terbangun. Ia pun tersenyum kecil karena ia merasa bahwa kekuatannya saat ini seperti jurang tak berdasar. Tetapi ia tidak tahu bahwa dalam waktu kurang dari 2 hari tersebut, pasukan manusia dari benua Sein bisa dianggap kalah.
Tanpa membuang waktu, Jie Yan pun langsung berdiri dan berjalan keluar dari istana tersebut. Ketika ia keluar dari istana, ia menghirup nafas dalam-dalam sambil bergumam, perkataan kakek Xiao Chen, aku harus pergi ke daratan utara untuk menggunakan gerbang teleportasi. Jie Yan pun langsung mengibaskan lengannya lalu ruang robek seketika. Karena peningkatan kekuatannya, ia semakin mahir merobek ruang di alam fana. Tentu tujuannya saat ini adalah daratan utara. Walaupun Jie Yan tampak tenang, ia selalu merasakan firasat buruk sehingga ia buru-buru menyelesaikan kultivasinya. Daratan utara. Ruang yang dirobek Jie Yan muncul di kabut jalan menuju daratan utara. Hanya butuh waktu kurang dari 1 jam baginya untuk bergerak melalui lubang spasial. Ketika keluar, wajah Jie Yan berkerut dan matanya menyusut tajam karena ia dapat merasakan bahwa hanya sedikit kultivator daripada yang ia bayangkan. Ia pun bergegas ke tempat tersebut dengan wajah dingin karena merasakan firasat buruk itu ternyata kenyataan. Saat Jie Yan terus terbang dengan kecepatan penuhnya, 2 sosok tiba-tiba muncul di depannya yang membuatnya berhenti. Jie Yan. Musuh angin terkejut ketika melihat Jie Yan. Ia awalnya muram karena kekuatan yang sangat besar mendekat dan tidak menduga bahwa itu adalah suami dari muridnya. Senior, bagaimana keadaannya? Tanya Jie Yan muram saat masih menatap mayat iblis dalam jumlah yang sangat besar di semua tempat. Ikutlah dengan kami. Pasukan manusia telah dikalahkan. Saat ini perintah dari senior Lin Si adalah bertahan hidup, bukan untuk berperang. Ucap musuh angin saat ia berbalik lalu terbang bersama musuhan Xian ke arah tempat basis mereka berada. Mendengar itu, mata Jie Yan melebar. Menghitung kembali semua pasukan manusia, ia tidak menyangka bahwa hanya dalam waktu kurang dari 1 bulan, manusia di dunia tersebut berada di ambang kepunahan. Episode sebelumnya. Kekalahan total. Episode berikutnya. Kaisar Manusia Generasi Pertama. Daratan Utara. Aku lega kau baik-baik saja. Dai Mubai yang pucat berkata dengan nada pahit ketika menatap ke arah Jie Yan yang baru saja tiba. Jie Yan tidak berbicara dan hanya menepuk bahu Dai Mubai. Hanya melihat kondisi Dai Mubai, ia tahu betapa sengitnya perang yang dia ikuti. Saat ini Dai Mubai juga telah mencapai tingkat alam sage tahap ke-9 walaupun sedikit tergesa-gesa untuk menerobos. Saat masuk ke basis tersebut, 1 sosok mungil perlahan terbang ke arahnya dengan kepala menunduk. Biasanya ia akan mengeluh ini itu tetapi kali ini melihat semua pasukan telah hancur, ia tidak berani mengeluh lagi kepada Jie Yan. Kau sudah semakin kuat Yuer. Ucap Jie Yan dengan senyum saat menaruhnya di telapak tangannya. Aku akan membantumu membereskan mereka semua. Dengan kekuatanku, aku tidak takut dengan jumlah mereka. Xia Yuer tampak bertekad karena ia tahu bahwa Jie Yan akan pergi menghadapi musuh nantinya. Aku merasa lega bahwa Yuer kecil akan membantuku. Balas Jie Yan dengan senyum yang sedikit dipaksakan. Ia menaruh Xia Yuer di bahunya seperti biasa dan masuk ke sebuah bangunan sederhana yang sangat besar, tempat para kultivator dirawat. Suami. Guyin yang telah bangun, langsung menerkam Jie Yan dan menangis sedikit karena merasa dengan adanya Jie Yan, semuanya pasti akan diselesaikan. Jie Yan marah dalam hatinya ketika melihat kondisi Guyin. Tetapi ia mencoba menahannya dan mencoba menghibur istrinya itu.
Ia semakin ingin menghabisi semua musuh. Bahkan setelah menghibur Guyin, ketika ia menatap ke arah semua orang yang dikenalnya, ia hampir tidak dapat menahan emosinya terutama ketika menatap ke arah Huan Kai, Xiao Chen dan Lin Ming. Nenek. Jie Yan yang tiba di depan neneknya yang masih membelakanginya, mencoba berbicara. Jangan pergi ke sana Yaner. Hanya itu yang diucapkan oleh Lin Si sambil meneteskan air matanya. Ia tahu bahwa cucunya itu keras kepala dan ketika melihat kondisi mereka semua, ia tahu bahwa cucunya pasti akan pergi seorang diri. Semua yang ada di sana hanya diam menatap ke arah Jie Yan yang tampak tenang di permukaan. Tetapi siapapun menyadari bahwa ada niat membunuh halus yang terlihat di seluruh tubuhnya yang membuat siapa saja kedinginan. Jie Yan yang diam, menatap ke arah Huan Kai pertama lalu menatap ke arah Changlan. Ia telah memikirkan bagaimana mereka kalah seolah-olah dapat melihatnya secara langsung. Lalu tatapannya tertuju pada Gu Yuena dan Xiao Chen. Hanya dari luka Xiao Chen, ia tahu bahwa pertarungan panjang tanpa henti menggunakan Qi dan konsep telah dialami oleh Xiao Chen. Ia menduga bahwa Xiao Chen melawan puluhan ribu musuh seorang diri. Lalu tatapannya tertuju pada Lin Ming. Matanya berkaca-kaca karena sangat tahu kondisi kakeknya menggunakan mata dewa miliknya. Jantungnya berdetak sangat cepat karena tahu bahwa kakeknya baru saja lolos dari kematian. Tatapan Jie Yan beralih ke kedua adik kesayangannya Xiao Yu dan Lan Qinsu. Ia semakin marah karena seseorang telah berani membuat keluarganya seperti itu. Ketika Qi Jie Yan hendak meledak, sebuah tangan memegang pundaknya yang membuatnya tenang. Kita akan pergi bersama. Sosok tersebut tidak lain adalah Xiao Zia. Ia tidak peduli dengan semua mata yang menatap ke arahnya dengan sedikit bermusuhan karena seperti ingin membawa Jie Yan ke medan perang. Ya. Jie Yan mengangguk lalu berbalik tanpa berpamitan. Ia merobek ruang lalu masuk ke dalam diikuti oleh Xiao Zia. Zep. Ketika lubang teleportasi lenyap, semua yang ada di sana membeku di tempat. Bahkan Gu Yin langsung berlutut menangis sama seperti Xiao Yu dan Lan Qinsu. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa menghentikan Jie Yan sama sekali. Untuk Lin Si, ia bahkan tidak sempat melihat wajah cucunya karena tidak sanggup. Ia hanya bisa menangis dalam diam. Ia dan semua yang ada di sana hanya bisa berdoa agar Jie Yan tidak dibunuh oleh musuh. Di suatu tempat di dataran utara, Jie Yan muncul di tempat pertama kali ia menggunakan gerbang teleportasi ke benua Sein. Di sebelah gerbang teleportasi tersebut, ada gerbang teleportasi kecil. Ia tahu bahwa itu adalah yang harus ia gunakan. Tanpa membuang waktu, Jie Yan mengambil cermin tembaga lalu mengulurkannya ke arah gerbang teleportasi. Gerbang teleportasi tersebut aktif dengan sendirinya saat menyerap sedikit aura dari cermin tembaga. Saat gerbang teleportasi aktif, ia langsung jalan ke arah dalam dengan Xia Yuer di pundaknya dan Xiao Zia di sampingnya. Zep. Ketika ketiganya melewati gerbang teleportasi tersebut langsung mati kembali seperti semula. Tidak ada yang bisa masuk kecuali menggunakan cermin tembaga. Gunung Sein. Jie Yan, Xia Yuer dan Xiao Zia muncul di puncak Gunung Sein yang ditutupi oleh salju. Tepat di depannya terdapat sebuah kuil, dengan sebuah patung di depan gerbang. Patung tersebut terbuat dari bahan seperti kristal tetapi tetap dapat memperlihatkan seperti apa rupa patung tersebut. Patung tersebut memiliki rambut panjang, mata tajam,
fitur wajah tampan. Untuk Xiao Zia, jantungnya berdetak sangat cepat karena sudah tahu siapa itu. Sementara Jie Yan dan Xia Yuer tidak tahu siapa itu walaupun Jie Yan telah menebak-nebak dari perkataan Xiao Bai. Dung! Patung tersebut bersinar terang. Dan di saat itu juga, patung itu tampak hidup lalu menatap Jie Yan dengan sabar. Kau akhirnya tiba di sini. Kau pasti kecewa bukan? Patung itu berbicara yang membuat Xia Yuer bingung. Ayah! Gumam Jie Yan yang membuat Xia Yuer kaget setengah mati. Dia! Xia Yuer tergagap sambil menunjuk ke arah patung karena ia seolah-olah pernah melihatnya. Tampaknya kau tidak terlalu kecewa. Kau harus paham bahwa kami melakukan ini semua karena kami tidak bisa bertanggung jawab lagi di daerah ini. Kami saat ini berada di tempat yang sangat jauh, karena suatu hal, kami harus melakukannya meninggalkanmu bersama beberapa adikmu karena aku percaya bahwa kalian mampu melakukannya. Dan untukmu. Patung tersebut menatap ke arah Xiao Zia, maaf karena telah mengabaikanmu selama ini. Aku bisa dianggap sebagai orang tuamu karena kau tercipta karena kesalahan yang aku buat. Jantung Xiao Zia berdetak sangat cepat karena ia sudah mendapatkan jawaban yang selama ini ia cari. Matanya berkaca-kaca lalu mengangguk dengan berat. Tidak ada yang tahu betapa bahagianya ia saat ini karena ia hanya ingin diakui oleh seseorang yang disebut sebagai Kaisar Manusia generasi pertama. Bahkan untuk Jie Yan dan Xia Yuer terkejut dan tidak menyangka dengan identitas Xiao Zia. Pasti banyak yang ingin kau tanyakan bukan? Sekali lagi, sebagai orang tuamu aku harus meminta maaf. Ini adalah ujian yang kau terima, ujian yang kami buat bersama dengan ibumu sebelum kami melepaskanmu sepenuhnya untuk mengambil jalanmu sendiri. Dan ujian itu adalah patung Kaisar Manusia generasi pertama menunjuk ke arah kejauhan. Keluarga kita dianggap sebagai yang teratas di semesta ini. Tetapi, karena kekuatan kita, banyak musuh datang dari luar. Jika kau melewati ujian ini kau bisa berpartisipasi dan mengetahui segalanya. Jika tidak, ayah hanya bisa mengatakan bahwa kami harus mengirimmu bersama dengan semua yang kau sayangi ke tempat terpencil untuk tetap hidup sampai kami kembali. Ayah telah meramalkan semua hal ini. Dan sesuai dengan permintaan ibumu, aku tidak bisa menahan masa depanmu. Dan kami semua telah sepakat agar kau diuji. Hanya kau yang bisa memimpin semua saudaramu untuk menyetabilkan alam abadi karena kami telah pergi ke tempat yang jauh. Jangan kecewakan ibumu. Setelah patung Kaisar Manusia generasi pertama selesai berbicara, patung itu redup kembali bahkan sebelum Jie Yan bisa bertanya lebih jauh. Jie Yan, dia ayahmu. Kenapa terlihat sangat egois? Xia Yuer yang hampir tidak bisa membaca suasana, berkata dengan cemberut. Yuer. Xiao Zia berkata dengan nada sedikit dingin yang membuat Xia Yuer bergidik. Walaupun ia tahu bahwa Kaisar Manusia generasi pertama yang tidak lain adalah ayahnya sendiri tampak sangat egois, ia langsung paham ini demi masa depan Jie Yan dan pilihan apa yang akan diambilnya karena sangat terlihat bahwa ayah dan ibu Jie Yan memberinya pilihan. Jie Yan tetap tenang tetapi tekadnya dapat dilihat dengan jelas. Ia bukan hanya melakukan ini demi misi ayah dan ibunya, tetapi keluarganya yang ada di benua Sein. Ia langsung berbalik dan berjalan perlahan ke arah tebing dengan sebuah tiang batu seperti sebuah jalan melayang. Ketika Jie Yan tiba di sana, ia dapat melihat semua musuh yang ada di bawah sana.
Ia perlahan duduk dengan sebelah kaki berayun ke bawah dan sebelah seperti jongkok lalu menumpu tangan kanannya di situ. Ia pun perlahan menggunakan cermin tembaga lalu segel yang ada di sana tampak lenyap. Wush! Saat segel lepas, ratusan ribu musuh mengelilingi semua tempat. Mereka semua tampak berdiri di atas awan dan menatap dengan tidak percaya ke arah Jie Yan karena ternyata ada seseorang di dalam segel. Jie Yan tetap tenang menatap semua musuh tersebut dengan Xia Yuer berada di pundaknya melipat kedua tangan di depan dadanya. Sementara Xiao Zia hanya menumpu satu lengannya di pinggangnya berdiri di samping Jie Yan. Ketiganya tampak tidak memiliki rasa takut melawan semua musuh tersebut yang jumlahnya melebihi 200.000. Dan pertarungan akhir di benua Sein akan segera dimulai, pertarungan antara Jie Yan, Xia Yuer dan Xiao Zia melawan 200.000 pasukan musuh. Episode sebelumnya. Skema masing-masing. Episode berikutnya. Kekuatan pertahanan perisai Yin Yang. Gunung Sein. Butiran salju terus-menerus berjatuhan di tempat tersebut. Saat ini, terlihat pasukan gabungan dari kultivator dari alam abadi dan bangsa iblis. Para kuker itu dari alam abadi dan juga bangsa iblis yang melayang di atas awan menatap ke arah Jie Yan, Xia Yuer dan Xiao Zia dengan tatapan terkejut karena mereka berusaha keras untuk membuka segel tetapi ternyata sudah ada seseorang di sana lebih dulu. Ini juga membuat 4 pangeran iblis, 5 pemimpin pasukan klan Wang merasa bahwa Jie Yan pasti sudah mengambil warisan dari Kaisar Manusia. Dan dari mana mereka mendapatkan berita tentang warisan Kaisar Manusia? Tentu itu tercatat di tempat mereka masing-masing. Siapa dia? Kenapa aku merasakan perasaan bahaya yang begitu besar darinya sama seperti kultivator sebelumnya dari klan Xiao? Batin Jingu dengan mata menyipit ketika menatap ke arah Jie Yan yang tampak melihat mereka semua dengan tatapan acuh tak acuh. Bahkan untuk Wang Li menatap Jie Yan dengan mata tajam karena tentu ia dapat merasakan aura berbahaya dari tubuh Jie Yan yang tampak biasa saja. Manusia, karena kau telah masuk ke sini, maka kau pasti telah mengambil warisan dari Kaisar Manusia. Selain dari itu, kau juga membawa barang-barang kami para iblis. Serahkan semuanya dan aku akan mengampuni nyawamu. Wen Xi langsung mengancam Jie Yan. Ia tidak dapat merasakan aura berbahaya dari Jie Yan seperti Jin Gu dan Wang Li. Apalagi saat ini posisi Jie Yan hanya seorang diri dengan 2 roh bersamanya. Bisa dipastikan dia tidak akan mampu melawan mereka semua. Bahkan untuk Wen Xi berpikir bahwa hanya dengan salah satu pangeran iblis ataupun 2, sudah bisa menghancurkan Jie Yan. Meskipun suara Wen Xi tidak terlalu kuat, itu masih dapat didengar oleh Jie Yan, Xia Yuer dan Xiao Zia. Jie Yan, kenapa iblis jelek itu sangat menyebalkan? Aku sangat ingin merobek mulutnya. Xia Yuer tidak puas ketika menatap Wen Xi yang mencoba mengancam Jie Yan. Roh sialan. Apakah dia tidak tahu dengan siapa dia berbicara? Potong-potong badannya karena telah menghina Tuan. Para bawahan langsung Wen Xi sangat marah ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Xia Yuer. Mereka tentu tidak terima bahwa pemimpin mereka dihina walaupun itu adalah hinaan kecil sekalipun. Ini adalah kasta yang ada di alam iblis. Jika seorang iblis menjadi pangeran iblis, mereka akan dipuja seperti seorang dewa. Jie Yan dan Xiao Zia hanya bisa terdiam mendengar Xia Yuer berbicara seperti itu. Kenapa aku harus menyerahkan segala sesuatu yang aku miliki? Jika kalian mampu,
rebut secara paksa. Bukankah seperti itu sifat kalian para iblis? Jie Yan berbicara dengan nada datar. Tampaknya bocah ini tidak tahu seperti apa situasi yang dia hadapi. Wang Hu mencemooh Jie Yan lalu memberi isyarat kepada semua bawahannya. Bahkan untuk pemimpin lainnya memberikan isyarat untuk menyerang karena mereka tidak mau membuang waktu. Pangeran Iblis dan pemimpin pasukan klan Wang juga berpikiran sama. Bahkan untuk Jin Gu dan Wang Li yang merasakan ancaman dari Jie Yan merasa bahwa musuh mereka adalah yang saat ini bergabung dengan mereka hanya untuk membuka segel. Sekuat apapun Jie Yan, menurut mereka tidak akan mampu melawan semua pasukan hanya dengan seorang diri walaupun dibantu oleh dua roh. Ush! Semua pasukan langsung menyerang secara bersamaan menggunakan serangan jarak jauh. Sekuat apapun seseorang, tidak mungkin bertahan dari semua serangan sebanyak itu yang merupakan gabungan dari 200.000 pasukan elit. Segala jenis serangan melesat ke arah Jie Yan. Menatap itu, ia hanya acuh tak acuh dan menaikkan sudut bibirnya. Ki dan hukum perlahan merembes dari tubuhnya dan di saat itu juga, ia pun menjentikkan jarinya. Seni kehancuran, perisai Yin Yang. Dung. Perisai raksasa berwarna biru transparan berbentuk simbol Yin yang dikelilingi oleh sebuah lingkaran yang berputar dengan cepat tercipta. Bom. 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 Ledakan beruntun terus-menerus terdengar saat semua serangan membentur perisai yang diciptakan oleh Jie Yan. Untuk Xiao Zia, ia menatap ke arah Jie Yan dengan heran karena ia tahu teknik siapa itu, ada catatan tentangnya, dan skill unik itu tercipta melalui konsep kehancuran. Konsep kehancuran adalah sesuatu elemen aneh yang tercipta melalui sangat banyak konsep. Seseorang tidak akan bisa menghasilkan konsep kehancuran jika tidak memiliki syarat tertentu yang harus dipenuhi. Jin Gu menatap hal dengan mata yang menyusut sangat tajam. Ia tanpa sadar sedikit menegang karena dapat melihat dengan jelas perisai aneh tersebut tidak sedikit pun. Hal itu tentu membuatnya sangat tidak percaya karena jika teknik seperti itu bisa digunakan berkali-kali, maka tidak ada cara untuk menghadapi Jie Yan. Wah, teknik apa itu? Bisakah kau mengajarkannya padaku? Xia Yuer menatap ke arah perisai dengan mata berbinar karena ia tahu bahwa itu teknik pertahanan terkuat yang pernah ia lihat. Tidak bisa Yuer, selain dari ada syarat yang sangat ketat, ini menghabiskan cukup banyak konsep. Bahkan untuk diriku hanya bisa menggunakan teknik ini beberapa kali sebelum semua konsep yang aku miliki habis. Ujar Jie Yan. Xia Yuer hanya bisa cemberut karena tidak puas dengan jawaban Jie Yan. Ketika serangan usai, para iblis dan kultivator dari alam abadi menatap ke arah Jie Yan dengan mata membelak. Bahkan para pemimpin sangat terkejut ketika menatap hal itu. Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Apakah ini ilusi? Bagaimana caranya menahan semua serangan itu? Para kultivator dari alam abadi dan para iblis berkata dengan tidak percaya. Saat ini ada sedikit rasa takut di hati mereka karena Jie Yan tampaknya bukan sesuatu yang bisa dengan mudah mereka urus. Bahkan untuk Wensi yang semula mengancam Jie Yan merasakan sedikit takut walaupun ia langsung menyangkalnya. Yuer, Zia. Karena musuh terlalu banyak, teknik fusi hanya bisa digunakan di saat-saat genting. Kalian berdua harus tahu apa yang harus dilakukan. Ucap Jie Yan. Serahkan padaku. Mereka semua hanya menang jumlah. Aku bisa menghabisi puluhan dari mereka hanya dengan satu serangan sederhana. Xia Yuer berbicara dengan nada angkuh. Tep.
Tanpa membuang waktu, Xia Yuer langsung menyatukan kedua telapak tangannya. Formasi cahaya, telapak tangan cahaya Buddha. Dung! Lingkaran formasi raksasa tercipta dalam sekejap jauh di atas langit. Saat sosok Buddha raksasa terlihat, itu langsung menyerang ke arah para iblis. Para pemimpin kedua belah pihak memasang wajah gelap karena tahu serangan itu cukup kuat. Untuk yang lemah, mereka semua akan tewas di tempat jika terkena telapak tangan yang terlihat menghasilkan gelombang kejut. Jangan sombong roh sialan. Chu Huanxian berteriak marah saat ia ingin membuat teknik melawan serangan Xia Yuer. Tetapi Jie Yan dan Xiao Zia tentu tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Keduanya langsung bergerak bersama-sama untuk menghentikan semua pemimpin kelompok. Setelah kekuatan mereka meningkat drastis sewaktu latihan, mereka akan mampu melawan gabungan 3 pangeran iblis ataupun pemimpin pasukan klan Wang seorang diri. Episode sebelumnya. Kaisar Manusia Generasi Pertama. Episode berikutnya. Kekuatan konsep alam. Gunung Sein. Jie Yan langsung menghilang bersama dengan Xiao Zia lalu muncul di jarak tertentu di luar lingkup serangan Xia Yuer. Ia pun langsung mengayunkan pedang di tangan kanannya semua tenaga ke arah 5 pemimpin kultivator dari alam abadi. Seni rahasia, teleportasi bilah kekacauan. Sraing. Saat Jie Yan mengayunkan pedangnya, bilah yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar 5 pemimpin pasukan klan Wang dan mencoba memotong mereka menjadi 2 bagian. Sial. 5 pemimpin pasukan klan Wang terkejut ketika menatap serangan yang cukup kuat. Jika mereka bersikeras untuk mematahkan teknik Xia Yuer, leher mereka akan dipotong oleh teknik milik Jie Yan. Karena Jie Yan juga menggunakan belitan Ki Raja, tentu serangan akan sangat dahsyat. Serangan seperti itu menjadi mimpi buruk semua makhluk hidup tidak terkecuali untuk 5 pemimpin pasukan klan Wang. Mereka sudah pasti memilih untuk menghindar karena nyawa mereka lebih penting daripada membantu budak-budak yang disediakan oleh klan Wang. Untuk Xiao Zia, ia membuat lingkaran formasi di kedua telapak tangannya lalu mengayunkannya bergantian. Ayunan pertama diarahkan kepada 2 pangeran iblis dan ayunan berikutnya ke 2 pangeran iblis lainnya. Formasi kematian, malaikat pencabut nyawa. Dung, dung. 4 lingkaran formasi tercipta di jarak tertentu dari pangeran iblis. Di saat itu juga, sosok misterius memegang tombak seperti bor langsung melesat dengan kecepatan penuh ke arah 4 pangeran iblis. Hal ini membuat keempatnya memasang wajah jelek karena tahu betapa kuatnya formasi yang diciptakan oleh Xiao Zia. Bahkan untuk Jingu harus mengakui bahwa serangan formasi Xiao Zia bisa melukainya dengan parah. Karena hal itu, mereka berempat juga memilih untuk menghindar. Jika mereka terluka parah, pertempuran ke depannya akan membuat mereka kesulitan. Sebab, musuh bukan hanya Jie Yan, tetapi kultivator dari alam abadi juga. Keempatnya telah memikirkan untuk menjaga kekuatan sebanyak mungkin saat ini. Karena semua pemimpin mencoba menghindar serangan dari Jie Yan dan Xiao Zia, Buddha raksasa yang diciptakan oleh Xia Yuer menggunakan formasi pun langsung menyerang banyak iblis dan kultivator dari alam abadi. Terutama karena ukuran Buddha raksasa tersebut, hanya dengan 1 serangan telapak tangan gelombang kejut, itu akan memusnahkan 1 wilayah tertentu. Inilah betapa kuatnya Xia Yuer setelah dilatih oleh Xiao Zia habis-habisan. Serang semuanya bersama-sama. Para iblis dan kultivator dari alam abadi berteriak bersama dan langsung menyerang ke arah telapak tangan Buddha raksasa tersebut.
Xia Yuer yang menatap itu tersenyum jahat walaupun itu terlihat sangat imut. Formasi alam, dunia meteor. Bush. Energi dan konsep alam yang tampak sedikit jahat meledak dari tubuh Xia Yuer lalu ia mengarahkan telapak tangannya yang mungil ke arah langit. Kekuatan alam yang dimiliki oleh Xia Yuer dapat mengendalikan apa saja karena semua yang ada di alam semesta adalah alam itu sendiri. Sraing, 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 blar. Buddha raksasa yang mengayunkan telapak tangannya langsung menghantam semua serangan yang dilancarkan oleh para iblis dan kultivator dari alam abadi. Ledakan ki dan konsep cahaya menyebar ke segala arah. Banyak kultivator dan iblis yang mati walaupun jumlahnya tidak mencapai angka ratusan. Dan itu pun yang terlemah di antara mereka yang tidak sanggup bertahan dari gelombang kejut cahaya. Namun, para iblis dan kultivator dari alam abadi yang awalnya puas ketika menghancurkan Buddha raksasa, langsung membeku di tempat ketika melihat ratusan meteor raksasa melesat dari langit. Mereka sama sekali tidak melihat Xia Yuer menciptakan formasi baru walaupun ada ledakan energi dan konsep aneh sebelumnya meledak dari tubuh Xia Yuer. Bukankah ini sungguh keterlaluan? Apa yang dipelajari oleh Yuer? Batin Jieyan saat menatap ke arah langit dengan tatapan heran. Menggunakan konsep ruang, ia juga mampu menarik meteor tetapi itu pun hanya satu persatu. Tetapi untuk Xia Yuer, itu terlalu tidak masuk akal. Sedangkan Xiao Zia, wajahnya sedikit jelek dan menatap ke arah Xia Yuer dengan tatapan tidak puas. Ia tidak menyangka trik terakhir yang ia ajarkan untuk Xia Yuer akan digunakan dalam pertarungan awal. Serangan formasi itu menguras lebih dari 30% ki dan konsep mulik Xia Yuer sehingga itu hanya digunakan di saat-saat genting. Bahkan para pemimpin pasukan klan Wang dan Pangeran Iblis menatap ke arah langit dengan tatapan tidak percaya. Untuk para Pangeran Iblis, mereka langsung menatap ke arah Xia Yuer dengan tatapan jelek karena ada catatan tentang serangan seperti itu di alam iblis. Tidak mungkin. Apakah roh peri itu adalah legenda dari alam roh? Roh Dewi kehidupan yang mampu menggerakkan seluruh alam di telapak tangannya. Batin Jingu dengan wajah yang lebih jelek dari pantat ayam sekalipun. Hentikan serangan itu. Teriak para pemimpin sekeras mungkin lalu menyerang ke arah meteor bersama-sama. Blar, 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 blar. Benua Sein bergetar keras di saat banyak meteor yang menghantam para kultivator dari alam abadi dan para iblis lalu membawanya ke permukaan tanah. Banyak dari meteor yang dihancurkan secara paksa oleh mereka semua. Dari keseluruhan jumlah meteor, lebih dari setengah yang dihancurkan tetapi serangan yang tidak dihancurkan telah membunuh sangat banyak kultivator dan iblis secara langsung. Jieyan dan Xiao Zia menatap ke arah bawah dan menemukan pemandangan seperti sebuah akhir dunia. Kota Sein di bawah juga hancur oleh serangan yang dilancarkan oleh Xia Yuer. Semua yang ada di bawah telah berubah menjadi tanah tandus dengan banyak kawah yang tercipta. Zep. Jieyan dan Xiao Zia langsung menghilang lalu muncul di permukaan tanah, menatap pemandangan yang luar biasa mengerikan setelah hasil dari serangan tersebut terlihat. Serangan ini mampu menghabisi sekitar 30.000 musuh. Sungguh luar biasa. Batin Jieyan saat menatap banyak iblis dan kultivator dari alam abadi yang perlahan merangkak dari dalam tanah. Bagaimana? Apakah seranganku hebat? Xia Yuer terbang perlahan ke samping Jieyan dengan dua lengan kecil disilangkan di depan dadanya.
Ia mengangkat sedikit wajahnya menampilkan pose angkuh saat menatap hasil dari teknik yang ia gunakan. Xiao Zia di sisi lain sedikit jengkel. Walaupun jumlah pasukan musuh banyak yang jatuh, masih banyak yang tersisa dan Xia Yuer telah menggunakan banyak ki dan konsep hanya dengan satu serangan. Wush! 4 pangeran iblis dan 5 pemimpin pasukan klan Wang muncul tepat di jarak hampir 20 meter dari Jie Yan, Xiao Zia dan Xia Yuer. Kesembilan dari mereka memasang wajah jelek saat mengetahui berapa jumlah korban hanya dengan satu serangan dari Xia Yuer. Zia, mana yang lebih kuat di antara pangeran iblis atau pemimpin pasukan klan Wang? Tanya Jie Yan menggunakan koneksi spiritual. Pangeran Iblis. Jawab Xiao Zia tanpa ragu. Yuer, hadapi 5 kultivator dari alam abadi. Zia, lawan Pangeran Iblis. Aku akan menghabisi semua pasukan mereka terlebih dahulu. Kalian hanya perlu menahannya dalam beberapa waktu. Jangan ceroboh. Perintah Jie Yan dengan kilatan dingin di matanya. Xia Yuer yang mendengar itu, merasa bangga karena jumlah musuh yang ia hadapi lebih banyak dari Xiao Zia. Ia tentu langsung setuju begitu saja serta melirik ke arah Xiao Zia dengan tatapan provokasi. Baik. Keduanya langsung bergerak lalu muncul di hadapan lawan masing-masing. Kalian berlima. Hadapi putri ini dengan semua kekuatan kalian. Aku ingin melihat seberapa kuat kultivator dari alam abadi yang telah menggunakan ki abadi. Xia Yuer menunjuk mereka berlima dan berkata dengan nada merendahkan. Bajingan cilik sialan. Aku akan menghabisimu karena telah membunuh banyak bawahanku. Ucap Wang Li dengan niat membunuh yang sangat mengerikan. Ia mencoba untuk mengintimidasi Xia Yuer tetapi itu percuma saja. Sementara Xiao Zia, ia tidak berbicara sama sekali dan membentuk lingkaran teleportasi di bawah kakinya. Lingkaran formasi itu perlahan naik ke arah atas seperti sebuah cincin. Formasi kematian, mode Dewi Kematian. Sabit di tangan Xiao Zia muncul. Wujudnya tampak berbeda saat ini serta kekuatan yang teramat dahsyat meledak dari tubuhnya. Ini membuat semua yang ada di sana seperti ditelan oleh kematian itu sendiri. Tanpa membuang waktu, Xiao Zia langsung bergerak ke arah Pangeran Iblis untuk menahannya sebisanya agar Jie Yan menyelesaikan semua bawahan mereka. Xia Yuer juga tidak membuang waktu dan langsung bergerak. Lingkaran formasi terus-menerus tercipta dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ini adalah salah satu keahlian Xia Yuer saat ia telah membangkitkan sebagian kecil dari kekuatan roh Dewi Kehidupan. Jie Yan menatap ke arah Xiao Zia dan Xia Yuer yang berjuang melawan semua pemimpin. Walaupun dirugikan, akan lama bagi mereka kalah karena mereka tentu bertarung untuk mengulur waktu untuknya. Sudah waktunya. Batin Jie Yan saat tombak pembunuh naga muncul di tangan kanannya lalu ia memegang pedang di tangan kirinya. Wush! Ratusan ribu gabungan kultivator dan iblis mengelilingi Jie Yan saat ini. Mereka sangat paham temperamen pemimpin mereka dan tampaknya tidak ingin dibantu sehingga target mereka berubah ke arah Jie Yan dari Xia Yuer. Drurt! Getaran hebat terjadi di tempat itu saat ki Jie Yan meledak. Rambut Jie Yan terlihat menari-nari di udara. Seni kehancuran, mode kehancuran. Episode sebelumnya. Kekuatan pertahanan perisai Yin Yang. Episode berikutnya. 1 vs 200.000. Daratan Utara. Saat ini terlihat Lin Si yang berada di pinggiran daratan utara menatap ke arah kejauhan bersama dengan Gu Yin, Xiao Yu dan Lan Qinzu.
Keempatnya memasang ekspresi serius di wajah mereka masing-masing karena dapat merasakan aura dahsyat meledak di tempat yang jauh. Getaran kuat juga mencapai daratan utara saat meteor yang digunakan oleh Xiaoyuer untuk menyerang. Pertarungan telah dimulai. Kuharap kau kembali hidup-hidup, Yaner. Lin Si membatin dengan wajah yang sangat kompleks. Ia tahu bahwa cucunya itu tidak ingin dibantu oleh siapapun karena ia jelas tahu seperti apa watak cucunya. Gu Yin juga memasang ekspresi khawatir setiap waktu karena suaminya berjuang melawan semua musuh yang menginvasi benua Sein. Hal yang sama terjadi pada Xiao Yu dan Lan Qinzu karena Jie Yan adalah kerabat darah mereka. Hanya dengan ledakan kekuatan dahsyat yang terjadi di kejauhan, mereka berempat tahu bahwa pertarungan yang dialami oleh Jie Yan tidak kurang dari pertarungan Xiao Chen melawan musuh dalam jumlah yang sangat besar. Semua yang ada di daratan utara sewaktu itu menatap pertarungan Xiao Chen dan mereka tahu betapa mengerikannya pertarungan itu. Kali ini, pertarungan Jie Yan sudah pasti lebih intens daripada pertarungan Xiao Chen beberapa waktu lalu. Gunung Sein. Patung Kaisar Manusia generasi pertama yang tampak redup sebenarnya selalu menatap semua yang terjadi di bawah sana. Awalnya ia sedikit terkejut ketika putranya Ren Jie menggunakan teknik pertahanan terbaik milik teman baiknya, Xiao Bai. Dan ketika melihat mode kehancuran yang khusus hanya bisa digunakan oleh pemilik kekuatan dan konsep kehancuran, Kaisar Manusia generasi pertama semakin yakin bahwa Xiao Bai lah yang memberikan semua teknik itu kepada Jie Yan. Sementara itu, di pinggiran Gunung Sein, Jie Yan terlihat diselimuti oleh petir hitam terus-menerus. Bercak-bercak petir seperti tato menjalar di banyak permukaan tubuhnya. Selain dari itu, matanya terlihat berubah menjadi pupil naga yang setiap saat memercikkan petir hitam. Ini adalah mode kehancuran yang dipelajari oleh Jie Yan dari Xiao Bai walaupun belum mencapai kesempurnaan karena kesulitan tertinggi mempelajari teknik tingkat tinggi seperti itu. Jangan takut. Dia hanya seorang diri. Serang bersama. Salah satu jenderal iblis meraung keras saat ia melesat dengan kecepatan tinggi ke arah Jie Yan diikuti oleh iblis lainnya. Selain dari itu, para kultivator dari alam abadi juga bergerak karena mereka tentu tidak ingin tertinggal. Tetapi sebenarnya itu untuk mengambil kebebasan karena sedari awal mereka adalah budak klan Wang. Hanya dengan menunjukkan kontribusi besarlah mereka akan dibebaskan. Ini adalah janji yang diberikan oleh klan Wang. Menatap semua musuh menerjang ke arahnya, Jie Yan menyelimuti tombak dan pedang miliknya menggunakan ki raja. Walaupun ia terlihat sangat tenang, niat membunuhnya telah mencapai ubun-ubun karena ingat tentang semua yang terjadi pada keluarganya. Seni kehancuran, kecepatan penghancur. Dengan rangsangan petir hitam, kecepatan Jie Yan saat ini tidak kalah saat ia menggunakan teknik teleportasi. Inilah betapa tangguhnya garis darah naga hitam kehancuran. Blar. Layaknya sebuah sambaran petir hitam, Jie Yan melesat sambil membuat tombak pembunuh naga ke arah samping. Sraing. Buak. Tempat yang dilewati Jie Yan langsung membelah sangat banyak iblis dan kultivator menggunakan bilah tombak. Selain dari itu, tongkat tombak pembunuh naga juga menghantam banyak musuh hanya dengan satu gerakan. Mati. Puluhan iblis dan kultivator langsung menyerang ketika Jie Yan berhenti di tempat. Tetapi Jie Yan tetap tenang dan membuat menusuk pedang di tangan kirinya ke permukaan tanah. Jelep. Seni rahasia, lubang teleportasi. Dung, dung,
Dung. Di sekitar Jieyan, lubang teleportasi muncul dan langsung menarik semua musuh yang mencoba menerjang ke arahnya tanpa bisa melawan sama sekali. Jieyan membuang mereka keluar angkasa yang pasti akan membuat mereka mati. Tidak ada teriakan terdengar sama sekali saat puluhan kultivator dan iblis langsung kalah begitu saja hanya dengan satu teknik. Wush! Setelah itu, Jieyan dengan kecepatan yang sangat tinggi bergerak di kerumunan kultivator dan iblis. Sraing! Sraing! Jelep! Setiap kali Jieyan bergerak, salah satu dari musuh pasti tewas. Dengan kecepatan pergerakan Jieyan, ia telah membunuh sekitar 2-3 musuh hanya dalam waktu 1 detik. Bajingan! Para iblis meraung marah saat mereka melepaskan teknik bersama-sama. Domain iblis, kelahiran iblis. Wush! Daerah tersebut tampak berubah dalam sekejap dan di sekitar Jieyan, muncul sosok seperti iblis yang tercipta melalui ki dan konsep yang cukup kuat. Selain dari itu, para kultivator elit dari alam abadi juga langsung menyerang secara bersamaan ke arah Jieyan. Tebasan petir, bola api raksasa, tornado penghancur, paku bumi, gelombang tsunami. Segala macam jenis serangan melesat ke arah Jieyan yang tampak dikelilingi oleh iblis terbuat dari ki dan konsep untuk tidak membiarkannya pergi dari tempat tersebut. Seni rahasia, lubang teleportasi pemecah ruang. Zep, blar, 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 blar. Ledakan berurutan terdengar dengan jelas yang membuat tempat tersebut bergetar hebat. Kawah yang sangat dalam tercipta hanya dari serangan gabungan tersebut. Apakah berhasil? Dia tidak akan bisa menerima serangan seperti itu tanpa pertahanan berbentuk pola yin yang sebelumnya. Para iblis dan kultivator dari alam abadi merasa percaya diri dalam serangan itu. Walaupun Jieyan tidak terbunuh, dia pasti akan terluka. Namun, salah satu jenderal iblis menatap ke arah langit dan menemukan Jieyan ternyata berada di udara saat ini. Dia di sana. Hati-hati. Dia akan menyerang. Jenderal iblis tersebut berteriak keras yang membuat semua iblis dan kultivator dari alam abadi terkejut lalu menatap ke arah langit dengan wajah jelek. Apa yang mereka lihat saat ini adalah Jieyan yang bergerak seperti sambaran petir ke tengah-tengah kerumunan iblis dan kultivator. Seni kehancuran, kemarahan naga kehancuran. Blar. Jieyan menghantam tepat di salah satu jenderal iblis lalu langsung meledakkan iblis tersebut menggunakan tombak pembunuh naga. Selain dari itu, serangan itu juga menghantam permukaan tanah. Empat sosok seperti naga timur berwarna hitam dipenuhi oleh listrik yang keluar dari tombak pembunuh naga meraung liar dan berputar-putar di semua tempat. Semua tempat yang dilewati akan hancur dalam sekejap. Tahan serangan itu bersama-sama. Teriak semua iblis dan kultivator karena mereka tahu betapa kuatnya teknik yang digunakan oleh Jieyan. Tetapi mereka semua terlalu naif karena di saat semua naga yang terbuat dari ki dan konsep kehancuran mendekat ke tempat yang dikerumuni oleh iblis dan kultivator, Jieyan membuat gerakan lainnya menggunakan jari-jarinya. Seni kehancuran, ledakan pilar kehancuran. Blar. Keempat naga tersebut meledak membentuk pilar lalu terus melebar ke tempat yang sangat jauh. Arreggggh. Teriakan putus asa terdengar terus-menerus saat pilar tersebut berubah dalam sekejap menjadi gelombang kejut petir hitam yang menutupi seluruh arena tanpa henti sama sekali. Semua tempat yang dilewatinya akan hancur tidak terkecuali untuk iblis dan kultivator.
Para iblis dan kultivator mencoba untuk terus bertahan, tetapi pertahanan yang mereka lakukan hanya bisa bertahan selama 1 detik lalu hancur sepenuhnya. Hanya dalam sekejap, hampir 10.000 pasukan jatuh di tangan Jie Yan. Kecepatan pembunuhan itu sangatlah mengerikan yang bahkan membuat para pangeran iblis dan pemimpin pasukan klan Wang memasang wajah jelek saat menatap sangat banyak bawahan mereka yang tewas dalam waktu singkat. Teknik yang diberikan oleh Xiao Bai memang sangat menakutkan. Bahkan serangan sekuat ini hanyalah beberapa persen dari kekuatan penuh asli teknik itu. Seberapa kuat Xiao Bai itu? Batin Jie Yan saat bertanya-tanya dalam hati. Ia menatap ke arah kejauhan saat ledakan konsep kehancuran telah berhenti sepenuhnya. Para iblis dan kultivator saat ini sudah gugup ketika menatap ke arah Jie Yan. Untuk para iblis, mereka langsung teringat terhadap Xiao Chen yang sangat ganas melawan puluh ribuan iblis seorang diri dan dengan bantuan Jin Gu. Siapa yang mengangkat bahwa akan ada kekuatan tempur seperti Xiao Chen satu lagi di benua Sein? Ini membuat para iblis yang telah melihat kengerian Xiao Chen semakin frustasi. Menatap tidak ada yang berani datang ke arahnya, Jie Yan tidak tinggal diam lalu mengangkat tombak pembunuh naga ke arah langit. Seni rahasia, lubang teleportasi pemecah ruang. Seni kehancuran, hujan petir kehancuran. Episode sebelumnya, kekuatan konsep alam. Episode berikutnya, serangan pemusnah massal.